Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi. Hari ini kita akan melanjutkan materi puisi yang kita telah bahaskan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang unsur fisik, maka hari ini kita akan belajar tentang unsur batin. Tapi sebelumnya saya mau tahu ada yang tidak hadir hari ini? Saya absen dulu ya. Andi Adiaksa Sofyan. Andi Adiaksa Sofyan. Andi Adiaksa Sofyan. Hadir Pak. Arwinda Barsa. Hadir Pak. Arul Juliansa. Ausia Andani. Keila. Natasha bin Putri. Hadir Pak. Nia Almadani. Hadir Pak. Oke. Kita jawab. Semua hadir ya? Pak. Jelas? Kelihatan? Jelas. Kita akan hari ini kita akan dan sebelumnya dulu ya, sebelum kita mulai mari kita buka ini dengan doa. Seperti biasa. Kita buka dengan doa. Kemudian baru kita lanjut ke satu. Satu orang memimpin doa dari perempuan. Kalau minggu lalu kan laki-laki. Saya minta Satriani untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, kita doa agar apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Silakan Satriani. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur pembangun puisi. Apa keterkaitan antara materi lalu dengan materi hari ini? Kalau yang lalu kan kita mempelajari unsur-unsur fisik, ya, yaitu unsur fisik ada rima, ada bahasa yang digunakan di dalam puisi itu, kayak bahasa apa, kemudian ada tipografi, apa yang kita pelajari tentang tipografi di situ, masalah fisik puisi dalam hal ketersusunan kata berapa kalimat, ya. Kemudian rima, ya, kita temukan di minggu lalu ada rima, ya. Oke. Maka hari ini kita mau pelajari puisi, tapi bukan lagi unsur fisiknya, tapi lebih kepada apa yang kita tangkap pada puisi itu. Apa nanti akan kita tangkap di sana? Mulai dari temanya, kemudian perasaannya si pembaca puisi, ya, nadanya si pembaca puisi, kemudian perasaannya si penulis puisi, kemudian amanah yang kita petik, amanah yang akan kita nanti simpulkan atau
amanah yang akan kita petik menjadi sebuah pelajaran dalam puisi. Yang jelas setiap puisi punya amanah. Amanah itulah ide gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Amanah di situ nanti ada tujuannya penulis yang ingin memberikan pelajaran kepada pembaca atau penyimak puisi. Oke. Nah, seperti yang saya katakan minggu lalu, kalau unsur fisik itu adalah berkaitan dengan puisi, maka unsur batin ini berkaitan dengan isinya. Isinya ini puisi secara batin. Maksudnya begini maksud saya. Ketika saya menampilkan ini spidol, apa yang kamu tangkap? Spidol ini putih hitam atau alat tulis? Alat tulis di sini disebut unsur batin. Kalau unsur fisiknya apa yang kamu lihat? Pertama, putih, betul. Kemudian lonjong. Apalagi bulat silinder, hitam. Itu disebut unsur fisik. Tapi kalau unsur batinnya apa dia? Ya, namanya spidol, betul. Apalagi fungsinya? Alat tulis. Itu yang disebut unsur batin. Ya, paham ya? Nah, begitulah analoginya. Oke. Itulah keterkaitan materi ajar kita, pembelajaran kita pada hari ini dengan apa yang kita pelajari minggu lalu. Nah, saya sudah apalagi ngomong, saya akan memperlihatkan bacaan kepada kalian. Saya ingin tanya kepada kalian, apa sebenarnya tujuan mempelajari ini? Ada yang mau komentar? Apa tujuan kita untuk mempelajari unsur batin puisi? Kalau kemarin kan unsur fisik yang kita simpulkan kan tujuannya adalah mengajarkan kita bahwa bagaimana mengenal rima, bagaimana menyusun gaya bahasa, bagaimana memilih diksi untuk menulis puisi. Nah, kalau untuk unsur batin, apa tujuannya? Silakan berkomentar yang punya pemahaman. Apa tujuannya kita belajar unsur batin puisi? Ayo, yang mau berkomentar silakan. Jangan ragu-ragu, jangan takut salah ya. Apa tujuannya? Silakan. Ingin mengenal atau ingin memahami Ayo semangat dong, semangat. Aduh, kalau direkam ini, coy, semangat. Salah satu tujuan utama untuk mempelajari unsur pembangun puisi ingin mengenal apa? Jangan ragu. Itu fisik ya, itu fisik yang kemarin. Adalah untuk mempelajari apa? Ini yang mana nih? Hah? Ya, mempelajari puisi. Coba untuk mengenali apa? Unsur batinnya. Untuk memahami. Lari kita sudah pelajari kemarin, itu fisik. Memahami tema puisi. Jadi salah satu tujuan utama kita mempelajari unsur pembangun puisi adalah untuk memahami apa tema yang terkandung dalam sebuah puisi itu. Oke. Ada tujuan yang lain? Nada. Untuk memahami nada. Untuk memahami amanah. Memahami pesan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, kita akan menangkap semua itu, akan memperoleh sebuah pengetahuan tentang itu ketika kita mengkaji yang disebut dengan unsur pembangun puisi atau unsur fisik batin. Sekarang saya perlihatkan kalian bacaan di depan. Silakan amati.
kita pelajari juga minggu lalu. Tapi yang minggu lalu kita kaji adalah unsur fisik. ya, unsur-unsur fisik. Betul. Unsur-unsur fisik. Nah, sekarang ada enggak? Ini kalau ada enggak unsur, ada tidak unsur pembangunnya di sini? Ada enggak unsur batinnya di fisik? Katakan ada kalau ada. Ada ya? Ada. Ya. Puisi ini memiliki unsur batin. Apa unsur batin yang kamu petik di sini? Silakan angkat tangan. Apa unsur batin yang kamu petik di sini? Sebelum saya jauh menjelaskan apa itu unsur batin. Iya. Rapi. Rapi dulu. Nyaring, rapi. Salah satunya apa yang kita di sini? Tema Pak. Ada temanya? Ada. Apa tadi tema? Tema adalah yang dipikirkan oleh Satu orang. Satriani. Tema adalah pokok pikiran yang dituangkan oleh penyair. Tema adalah pokok pikiran yang dituangkan oleh penyair. Ya, bisa. Sekarang pokok pikiran apa, Rapli? Yang dituangkan penyair di sini. Komentar saja. Jangan takut salah ya, namanya belajar. Apa kira-kira pokok pikiran? Apa kira-kira temanya ini? Judulnya Ibu. Temanya isinya apa? Ini berisi kedengkian, kebencian atau apa? Kenapa? Sejarah saja, jangan takut. Peran dan jasa seorang ibu. Temanya adalah peran dan jasa seorang ibu. Oke. Jadi tema itu adalah pokok pikiran yang dituangkan oleh penyair atau penulis puisi ke dalam puisinya. Jadi ini penyair ini sebenarnya ingin menyanjung jasa-jasa dan peran seorang ibu. Nah, itulah temanya. Jadi temanya adalah peran dan jasa seorang ibu. Kita setelah memahami puisi itu yang kita baca, kita menangkap sebuah tema bahwa temanya adalah peran dan jasa seorang ibu atau kebaikan ya, pengorbanan seorang ibu, kebaikan seorang ibu. Banyak kasih sayang seorang ibu itu tidak bisa menjadi tema dalam puisi. Oke. Kemudian ada enggak perasaan apa yang kita temukan setelah membaca puisi? Saya akan jelaskan dulu. Perasaan itu apa? Ada yang menjawab? Satu orang. Satu orang yang menjawab. Perasaan itu apa? Ya bisa rasa kondisi jiwa bisa. Ada baca coba. Aktif lah, ayo aktif. Coba perasaan. Oh, ada di situ di depanmu. Ini apa tadi? Ialah perasaan yang dituangkan oleh penyair dalam nari-nari puisinya seperti perasaan duka, sedih, bahagia, dan sejenisnya. Perasaan yang dituangkan oleh penyair dalam nari puisinya seperti perasaan duka, ada di depan kalian. Ulangi. Siapa? Ini. Ishak. Perasaan ialah perasaan yang dituangkan oleh penyair dalam nari puisinya seperti perasaan duka, sedih, bahagia, kagum, dan sejenisnya. Perasaan suka itu sama dengan perasaan suka. Bahagia. Kalau perasaan duka? Sedih. Oke. Jadi perasaan ini apa yang kita temukan di sini? Saya akan kasih gambaran. Perasaan itu adalah kondisi jiwa seorang penyair saat menuliskan puisinya. Perasaan apa yang dialami oleh penyair saat di sini? Perasaan kekaguman. Perasaan yang begitu sangat kagum terhadap satu orang. Natasha, terhadap sosok seorang ibu. ya, suatu perasaan simpati terhadap sosok seorang ibu.
perasaan simpati terhadap sosok seorang ibu. Oke. Jadi perasaan itu adalah kondisi jiwa seorang penyair saat menuliskan puisi. Jadi perasaan itu penyair kita bisa bayangkan bagaimana perasaannya si penyair ini saat menulis puisi. Apakah dia penuh dengan kebencian sehingga menulis? Ataukah dia penuh perasaan duka? Atau dia penuh rasa kagum? Kagum. Itulah yang disebut dengan perasaan unsur batin. Tapi tidak ada tulis di situ perasaan kan? Tidak ada kan? Tapi kita menangkapnya setelah membaca. Ini disebut unsur batin yang tidak terlihat, tapi bisa ditangkap. Oke. Nah, kemudian kita pindah di nada. Di tema perasaan sudah selesai, kita pindah ke nada. Ada yang mau jawab? Apa nada dalam pembacaan puisi? Asis Basalemo, silakan. Nada ialah intonasi yang memperindah bunyi pada puisi. Nada adalah bisa dikatakan intonasi yang akan memperindah bunyi puisi. Ya, ada jawaban yang lain? Apa yang kita tangkap dalam nada, apa yang kita tangkap dalam puisi ini? Konsenan lain, kasih nyaring suaranya. Kasih nyaring. Ini ingin memberitahu kepada pembaca bagaimana betapa besarnya pengorbanan yang lalu. Ya, jelas kalau pembaca puisinya kan nadanya mengurung ya. Ya. Nadanya kan apa ya? Ibu adalah tenaga bumi yang merelakan lembut wajahnya buat bercermin. Ibu adalah bumi yang menyiapkan ladang kemakmuran bagi kami. Ibu adalah guru ketika kutanya langit dan bulannya, ditunjuknya kening dan badai. Ini adalah sebuah secara apa ya, kita menangkap memang bahwa puisi ini berisi tentang kekaguman ya, kekaguman seorang ibu, perasaan yang simpatik seorang penulis terhadap ibunya, terhadap seorang ibu. Unsur batin keempat ada yang disebut dengan amanah. Yaya Moseka ini yang dalam minggu lalu belum ngomong. Apa itu amanah? Yaya Moseka. Pesan-pesan moral yang dicantumkan penyair dalam puisinya. Pesan moral. Apa yang dimaksud dalam pesan moral? Silakan teman-teman. Satriani. Arwinda Marsa. Apa itu pesan moral, Arwinda? Pesan apa? Apa yang dimaksud dengan pesan-pesan moral? Yang biasa disediakan dengan amanah. Ada istilah lain? Pesan moral. Saya tidak terbiasa baca masker. Apa itu pesan moral? Pelajaran yang dijadikan pelajaran yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan amanah. Pesan moral yang disampaikan penulis dalam tulisan-tulisannya itu juga amanah. Prinsip hidup, semboyan hidup yang dituangkan penulis dalam puisinya itu juga disebut amanah. Amanah biasanya disebutkan dengan pelajaran yang dipetik. Jadi silakan buat komentar, kita dulu, kita belajar. Apalagi istilahnya kalau amanah? Kita hendaknya selalu berbakti kepada ibu. Belum ke situ, belum. Saya belum. Pengertian amanah dulu. Apa pengertian amanah? Selain ini tadi, ada yang istilah lain? Semboyan hidup. Pelajaran yang dijadikan prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Inilah disebut dengan amanah. Tadi siapa ini? Siapa lagi? Nur Amalia. Coba Nur Amalia. Tadi apa amanah yang kamu tangkap setelah melihat teks puisi atas? Kita hendaknya selalu berbakti kepada ibu. Pelajaran yang kita petik pertama adalah kita
hendaknya senantiasa berbakti kepada ibu. kepada ibu. Kita hendaknya senantiasa berbakti kepada ibu. Ada jawaban yang lain? Andi Ajaksa? Ada? Apa yang kamu tangkap setelah membaca ini? Seorang anak harus senantiasa mendengarkan nasihat ibu. Seorang anak harus senantiasa mendengarkan nasihat seorang ibu. Itulah amanah. Amanah yang ketiga. Lalu melakukan Ya, sesuatu yang dapat membahagiakan dan membanggakan hati ibu. Selalu membahagiakan dan membanggakan hati seorang ibu. Oke, itulah amanah yang kita petik dari puisi singkat ini. Jadi memang ya, hendaknya memang kita harus membahagiakan ibu. Ada hadis yang mengatakan, kalau saya tidak salah, apa ya kutipannya? Ketika kita ingin diberi pertanyaan tentang ayah dan ibu, itu jawabannya ada ibu 3 kali, kemudian ayah 1 kali. Karena pengorbanan ibu itu adalah memang mulai dari mengandung sampai melahirkan, merawat dan membesar. Itulah pengorbanan seorang ibu. Pelajaran yang kita petik pertama kali adalah pelajaran di dalam rumah. Ya, belajar berkomunikasi dalam rumah, belajar tentang etika kesukaan dalam rumah sebelum Anda sampai di sekolah. Jadi ibu itu adalah guru. Dia mengajarkan kita tentang etika, kebaikan, kesopanan, agama dan lain-lain di rumah sebelum kita menempuh pendidikan di sekolah. Dia adalah guru. Dia adalah guru. Amanahnya adalah, coba tulis tadi. Amanahnya yang didengar dari temannya apa tadi yang dicatat? Amanahnya adalah Kita hendaknya selalu berbakti kepada ibu. kasih nyaring ya. Nyaring. Kita hendaknya selalu berbakti kepada ibu. Kita hendaknya Berbakti kepada ibu. berbakti kepada ibu. Hendaknya selalu berbakti kepada ibu. Apalagi yang tadi ditangkap? Ada ditangkap tadi? Yang ditulis? Satu orang. Coba kamu yang tulis dulu. Seorang anak harus senantiasa mendengarkan nasihat ibu. Seorang anak senantiasa harus mendengarkan nasihat seorang ibu. Oke, Anggreni, apa amanat ke berikutnya yang kamu dapat dari puisi itu? Kasih nyari Anggreni, kau tidak salah kak. Kasih nyari. Lalu melakukan sesuatu yang dapat membanggakan hati ibu. Selalu membanggakan dan membahagiakan hati ibu. Oke. Jadi ada berapa unsur batin kita pelajari dari puisi ini? 4 atau 5? 4. Baiklah. Oke, kalau gitu kita masuk di sesi selanjutnya. Saya akan membagikan kepada kalian. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti mengerti semua? Kalau saya tanya, mengerti semua? Ya. Silakan bertanya tentang puisi ini, tentang unsur batin. Bernama dia, aku tema bernama dia. Bernama dia, tema. Tema adalah pokok pikiran yang Yang nyari ya. Tema adalah pokok pikiran yang dikeluarkan oleh penyair berkaitan dengan persamaan yang bermasalah. Kalau kita melihat bermasalah, ada juga yang mengatakan bahwa tema adalah dorongan sang penyair yang bergejolak tentang suatu fenomena atau peristiwa yang ingin ditulis dalam puisinya. Apa yang bergejolak dalam diri penulis, itulah yang dituangkan dalam bentuk pikirannya. Kalau seorang penyair sedang jatuh cinta, maka dia akan tentu melahirkan puisi yang bertema percintaan. Kalau dorongan sang penyair menulis puisi karena kekaguman terhadap seseorang pujaannya, maka temanya adalah kekaguman. Tapi kalau seorang penyair
gejolak jiwanya terdorong untuk menuliskan sebuah puisi yang mungkin berisi tentang kritik dan protes terhadap penguasa, maka temanya adalah kritikan. Perasaannya adalah emosional, ya, betul. Nadanya menggebu-gebu, ya. Kemudian amanahnya banyak, itu amanahnya banyak. Pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para penguasa, para pemimpin. Misalnya, ya, contoh. Nah, sama dengan puisi percintaan, puisi tentang kekaguman terhadap guru, puisi tentang kekaguman terhadap Tuhan, ya. Nah, nanti di LKPD ini itu ada, ya. Di LKPD yang saya akan bagikan nanti lembar kegiatan peserta didik, di situ ada puisi tentang kekaguman terhadap Tuhan. Di situ kamu akan nanti menganalisis apa temanya, seperti apa perasaannya di situ, apa nadanya dan bagaimana amanahnya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai keempat unsur batin puisi ini? Tidak ada. Baik, kita latihan menganalisis puisi. Ya, sebentar itu analisisnya. Dan secara tidak langsung tadi kamu telah menganalisis puisi ini. Ya, secara tidak langsung kamu menganalisis puisi ini. Nah, supaya tidak ini, kita ulang saja ya. Bahwa puisi tentang ibu tadi, ini jawabannya ya. Temanya adalah peran dan jasa seorang ibu. Oke, saya seorang ibu. Kagum, misalnya. Ya, yang mana nih satu? Coba. Memberitahu, mengingatkan pembaca betapa besarnya jasa ibu. Oke, amanatnya Aminah Masa. Kita hendaknya selalu berbakti kepada ibu. Oke, kita hendaknya selalu berbakti kepada ibu. Ini yang sudut, yang siapa lagi? Yanti, oke. Seorang anak harus senantiasa mendengarkan nasihat ibu. Seorang anak harus senantiasa mendengarkan nasihat ibu. Mas Salemo, amanat apa lagi yang kita dapat tadi? Selalu melakukan sesuatu yang dapat membahagiakan dan membanggakan hati ibu. Oke, selalu melakukan sesuatu yang dapat membanggakan dan membahagiakan hati ibu. Itulah amanat dari puisi tadi. Oke, kita masuk di belajar kelompok. Saya akan membagikan LKPD, kita akan diskusi. Dari modelnya nanti ini kita akan diskusi lagi. Saya tidak mau ada lagi mengatakan, saya masuk di kelompok ini Pak. Lalu saya sengaja acak memang jadi kelompokmu yang geng-geng ini tidak usah lagi bersatu. Ya, kalian memang harus saya acak secara random, ya. Nah, nanti saya kembalikan LKPD. Di LKPD itu kan lembar kerja peserta didik. Kamu akan diperjumpakan atau dipertemukan satu puisi nanti di situ. Kemudian cari amanahnya, cari temanya. Oke. Posisi nani atau laki-laki mau traveling, bagikan teman. Atau jangan dulu. Siapa dulu? Jangan dulu. Saya bagi kelompok dulu. Coba kamu hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Empat kelompok saja. Ya. Kelompok saya. Nanti sistemnya begini. Ingat ini sebelum saya bagi kelompok. Kalau saya sudah bagi kelompok, ya, kalian bekerja sama, berdiskusi, temukan apa temanya. Silakan berpikir kritik di dalamnya, ya. Silakan berkolaborasi dengan temannya. Berkolaborasi, silakan bareng-bareng mengerjakan apa tema, apa puisi. Kemudian berlomba ini, ya. Berlomba. Waktunya hanya 25 menit. Kemudian setelah ada yang selesai, nanti akan dibacakan satu orang kelompoknya. Atau kelompok 4 yang membacakan di depan. Harus jadi 4. Saya tidak mau ada kelompok hanya 2 atau 1. Ya. Seperti pertemuan yang lalu hanya ada 2 atau 3, tidak genap, tidak cukup, tidak selesai. Saya mau ya, di pertemuan ini cuma 4 unsur batin yang harus kamu analisis, harus selesai. Paham? Dan setiap kelompok yang presentasi maju di depan membacakan. Bahwa Pak, yang kami dapat temanya ini, amanahnya ini, nadanya ini, amanatnya begitu ya Isa? Ya? Setelah itu dikomentari oleh kelompok di bawah. Ya? Kalau ada bilang masalah itu amanahnya bukan begitu, oke silakan turun. Lanjut naik.
Jadi 4 kelompok harus tampil dalam waktu 25 menit. Jangan ramai ya. Kedua, santai saja. Kalau salah tidak usah takut. Ya, jangan bilang takut apa salah. Naik saja. Kalau memang lucu jawabanmu, mari kita tertawa sama-sama supaya mental kita kuat. Ya, tidak usah lagi tegang-tegang. Ya. Oke. Baik, saya akan berikan kelompoknya. Sekarang kamu hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1 dengan 1 ketemu. Begitupun 4 dengan 4. Jangan, tidak usah. Kita kan susah. Jangan ada bilang, saya tidak masuk kelompok ini, tidak, saya tidak mau terima. Silakan ketemu. Jangan digeser, tidak usah digeser ke mejanya. Cukup pisahkan ada ini 1 dan 4. Ini saja. Silakan bentuk. Silakan satukan mejanya. Silakan satukan mejanya ke sebelah hadapan. Sabrina. Oke, pembentukan kelompok telah selesai. Ya. Sekarang saya akan bagikan RKPD-nya. Kita latihan apa yang Anda peroleh pemahaman tadi ya di materi yang saya jelaskan. Kalian kerjakan di RKPD. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Ini RKPD-nya. Ini RKPD-nya, ini handout-nya materinya. Tapi ini RKPD-nya, ini yang tugasnya. Dua saya dulu saja. Dua saya dulu. Ini kan sudah 3 ya. Dapat 3 saja. Kau bisa ucapkan temanmu ya. Tulis kelompoknya saja ya dengan nama-namanya. Yang sama nama siswa, nama tulis itu, ya bisa di bawahnya juga sini. Nama-nama kelompok di sini ya. Nama-nama kelompok di sini. Ya, nama kelompok di sini ya. Ya, silakan berdiskusi, jangan kerja masing-masing. Ya, kasih masukan ke kamu bila menurut saya mungkin begini. Ya. Oke, jadi saya bacakan. Untuk kegiatan pertama, siswa menulis pengertian tema. Ini ya. Saya tunjukkan dulu. Nah, ini untuk di halaman pertama seperti ini. Kalian tulis pengertian nada di bawahnya ya. Di bawahnya yang luas ya. Kemudian perasaan, nada, amanat, tema. Nah, kemudian di halaman kedua, saya menyajikan puisi, ya, puisi tentang Dora. Ini dari surat ya, nanti kadang sering bersurat. Ini puisi, judulnya doa, kalian air rumah. Ini nanti akan kamu cari temanya apa. Pokoknya berpikir saja ya, jangan takut. Jangan takut salah. Sekali lagi, jangan takut salah. Tulis saja apa yang ada di kepalamu tentang tema. Kemudian nadanya bagaimana? Perasaan penulis kira-kira kau bayangkan itu Eleanor saat menulis ini bagaimana? Apakah dia dengan menggebu-gebu, ceria, gembira, atau dia sedih, atau dia dalam keadaan cemas? Ya. Kemudian apa amanatnya? Nah, untuk memudahkan kalian membaca, menemukan puisi apa amanatnya, baca secara keseluruhan. Saya bilang, oh ini supaya puisi begini maunya. Oh, supaya puisi ini begini sebenarnya. Nah, untuk memudahkan, silakan lihat di handout yang contoh tadi waktu saya menjelaskan. Perhatikan di situ cara menjawab untuk amanah. Ya, jawab di sini. Ya, jawab tentang ini. Di sini tersusun. Nah, sekarang apa temanya? Apa perasaannya? Ada amanatnya
Ingat ya, untuk memudahkan menjawab, ada kolom di bawahnya ini. Perhatikan itu ya. Ada kolom, kemudian pelajari di lembar pertama yang sebagikan, handout. Ada di situ. Cara menjawabnya ini. Ada kolomnya ini. Oke, silakan kerja. Saya kasih waktu 25 menit. Silakan pakai masker. Silakan berkolaborasi ya, silakan berdiskusi. Silakan bertukar pendapat apa yang kamu catat, apa yang kamu pikirkan. Ya, silakan berbagi pemikirannya, silakan berbagi pendapat. Minta persetujuan kelompok, kesepakatan kelompok, kemudian menetapkan sebuah jawaban. Silakan berkolaborasi ya. Silakan diskusi. Karena ini bukan kerjaan masing-masing. Bukan kerjaan masing-masing, bukan kerjaan kita. Ya ini kita akan diskusi masih jawaban kemudian tadi. Nanti jawaban paling terlengkap. Satu jawabannya bersama. Satu orang yang masuk ya. Tempat-tempatnya. Ya, ini kelompok paling serasi ya. Saya lihat ini kelompok paling serasi. Semua seimbang. Di sini ada Kayla sama orang hidup bersiap, Yaksa, Amalia. Siapa yang namanya? Aulia. Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal berdiri di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu akan mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Bagaimanapun manusia pergi, sejauh apapun yang meninggalkan Tuhannya, pasti akan kembali bertobat. Silakan tentukan. Silakan buat temanya apa, amanatnya apa, nadanya apa, dan perasaan penyair seperti apa. Jadi kalau minggu lalu kan kita terima ya, tidak ada lagi terima. Silakan menjawab.
selalu.
Nanti kalau naik di depan orang, baca kami. Kalau saya ganti satu orang kedua. Kemudian nanti kasih aku sih. Oke, selesai. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah? Sudah. Silakan tentukan satu orang setiap kelompoknya. Yang secara utuh ada jawabannya lengkap. Naik nanti bacakan, ya. Naik bacakan. Kemudian yang lain menanggapi. Kalau ada yang kurang jawabannya tentang tema, tambahkan satu, ya. Silakan komentari. Kalau memang kurang sependapat, apa alasannya? Kan biasa ditukar-tukar jawabannya. Kadang sebenarnya amanah dari kesenasi seperti tema. Mereka tertukar. Nah, kalian luruskan ya. Inilah kolaborasi. Ya, inilah disebut dengan presentasi. Oke, selesai? Ya, Bapak selesai? Siapa yang mempresentasikan? Kelompok siapa yang mempresentasikan? Pertama. Oke, kelompok 3. Satriani dan kawan-kawan silakan datang. Atau 2 orang saja boleh. 2 orang saya wakili. Tapi baru kalau ada laki-laki satu. Dirapli bacakan presentasi ini. Oke, silakan ke depan. Ini ke depan. Kami ini. Nah, baiklah, kami dari kelompok 3 akan melakukan hasil diskusi kami. Pemuda posisinya ada di depan. Oke, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 Akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Tema adalah pokok pikiran yang dibangun oleh penyair berkaitan dengan permasalahan yang bergejolak pada diri seorang penyair. Oke, lanjut. Yang lain. Perasaan ialah Dengar. perasaan yang Dengar kelompok lainnya. penyair dalam lirik puisinya, seperti perasaan duka, sedih, bahagia, kagum dan sejenisnya. Ada adalah intonasi yang berpindah bunyi pada puisi. Oke. Amanat adalah pesan-pesan moral yang dicantumkan oleh penyair dalam teks puisinya. Unsur batinnya lagi yang ditapat. Apa hasil analisisnya? Temanya kekaguman terhadap Tuhan dan senantiasa mengingat Tuhan. Yang lain silakan dengar. Oke. Ulangi. Temanya kekaguman terhadap Tuhan dan senantiasa mengingat Tuhan. Temanya, oke. Bagaimana yang lain? Bagaimana kelompok yang lain? Setuju ya? Bagaimana? Ada tanggapan? Setuju dengan tadi nih? Didengar enggak temanya tadi? Didengar? Nah, perhatikan. Dengar baik-baik. Saya tanya kalau tidak. Ulangi. Temanya kekaguman terhadap Tuhan dan senantiasa mengingat Tuhan. Oke. Lanjut. Raisa. Oke. Lanjut. Amanat. Kita hendaknya selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan.
Benar nggak itu amanatnya? Ulang tadi. Diulang. Minta diulang kelompok 2. Kita hendaknya selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke, sama. Tidak. Tidak. Apa di situ kamu? Coba Kita hendaknya selalu beribadah kepada Tuhan. sampaikan. Ulangi. Kita hendaknya selalu beribadah kepada Tuhan. Ya. Oke. Terus kemudian lanjut lagi. Ada memberitahukan dan mengingatkan agar kita senantiasa mengingat Tuhan yang Maha Esa. Oke. Selesai. Oke, selesai. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan turun. 4. Oke, kelompok 4 silakan. Langsung ke analisisnya saja ya. Halaman 2. Jadi Tema adalah doa seorang hamba kepada Tuhan. nyaring ya. Tema adalah doa seorang hamba kepada Tuhannya. Doa seorang hamba kepada Tuhannya. Lanjut. Perasaan kagum dan sedih. Oke, nanti kita luruskan kalau ada yang salah ya. Nggak apa-apa, lanjut saja terus. Nanti kalau ada perbedaan nanti di Tuhan selalu ada dalam kesusahan dan kesulitan. Tuhan selalu ada dalam Kesusahan dan kesulitan. Oke. 2. Memberitahu kita agar selalu mengingat perintahnya. Memberitahukan Kita agar selalu mengingat perintah Tuhan. Oke, selesai. Memberitahu betapa besarnya kuasa Tuhan. Nadanya? Memberitahu betapa besarnya kuasa Tuhan. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan? Baca di hasil kerjanya, ada yang mau tambahkan? Ada yang belum disebutkan? Ya, Natasha Dwi Putri. Silakan. Diulang tadi nadanya. Nadanya. Baca ulang coba nadanya. Ya, nadanya. Kagum dan sedih. Nadanya memberitahu betapa besarnya kuasa Tuhan. Dalam penyampaian puisinya seakan-akan penulis puisi ingin menyampaikan betapa besarnya kuasa Tuhan. Oke. Sampai situ sudah? Oke, silakan turun. Beri aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 2. Silakan presentasikan di depan. Apa hasil diskusinya disampaikan kepada teman-temannya? Yayan, kasih nyaring. Buka maskernya saja, Yayan. Buka maskernya dulu sementara. Supaya bisa nyaring suaranya. Enggak, turun saja ke bawah. Turun saja ke bawah. Temanya dalam doaku selalu menyebut Tuhanku. Oke. Apa lagi? Rasa simpatiku kepada Tuhanku tidak bisa berpaling. Hendaknya selalu beribadah kepada Tuhan. Nada mengingatkan kepada pembaca. Kurang keras juga. Kasih nyaring. Kasih nyaring, Yayan. Temanya dalam doaku selalu menyebut Tuhanku. Oke, lanjut. Rasa simpatiku kepada Tuhanku tidak bisa berpaling. Oke. Amanat kita hendaknya selalu beribadah kepada Tuhan. Oke. Nada mengingatkan kepada pembaca dimanapun berada agar selalu beribadah kepada Tuhan. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Giliran kelompok 1.
Coba kelompok 1 bacakan. Tema Tuhanku adalah pedomanku, perasaan kagum dan senang diciptakan denganmu. Ulangi. Kasih perdengarkan, dengar enggak kelompok lain? Dengar? Tidak, oke, ulangi, kasih nyaring, kasih turun saya maskernya, kasih turun ke bawah. Tema Tuhanku adalah pedomanku, perasaan kagum dan senang diciptakan denganmu. Oke, lanjut. Amanat. Hendaknya kita selalu berbuat baik, selalu melakukan perintah-perintah-Mu. Oke, hendaknya kita berbuat baik dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Oke, Nada. Memohon biar susah sungguh mengingat Kau pernah seluruh cahayamu. oke, bagaimana kelompok lain? Nadanya? Ada yang mau ditanggapi? Yeyen, coba tanggapi nadanya. Nadanya Kalau Yeyen bagaimana? mengingatkan kepada pembaca dimanapun berada agar selalu beribadah kepada Tuhan. Ya, dia ingin menyampaikan bagaimana mengingatkan kepada pembaca. Kelompok lain, kelompok 4, apa tadi di bagian nada? Memberitahu betapa besarnya kuasa Tuhan. Jadi artinya pembacaan puisinya ini penyair menggebu-gebu dalam hal memberitahukan betapa kuasa Tuhan. Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Diatur kursinya. Baik anak-anak, sekarang kita sampai pada tahap menyimpulkan. Di tahap ini setelah kalian tadi berkolaborasi sesama kelompok, kemudian mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusinya di depan kelompok lain, kemudian kita sampai pada kesimpulan. Di awal pelajaran tadi, di kegiatan inti pelajaran tadi, Anda masih ingat apa itu tema? Satuan? Ya, diskusi apa itu tema penjelasannya? Berkaitan dengan permasalahan yang bergejolak pada diri penyair. Pokok pikiran yang bergejolak pada diri penyair yang mendorongnya untuk menulis sebuah puisi. Ya, bisa jadi konten itu. Gejolak yang mendorong dasar pemikiran seorang penulis untuk menuliskan sebuah puisinya, itulah tema. Oke, untuk dikaitkan dengan tema doa tadi, apa temanya? Coba bisa kita sebutkan. Apa temanya tadi? Coba tuh orang. Nah, kita bisa memahami bahwa tema puisinya, kemanapun seorang hamba menjauh dari Tuhan, dia pada akhirnya akan kembali. Ketika seseorang telah dipertemukan dengan kesulitan, pasti akan kembali menyandarkan diri pada Tuhannya. Aku bilang dalam bentuk remuk, tidak bisa berbuat, tidak bisa berdaya apa-apa, dan di pintumu aku membantu. Ketika manusia sudah tidak bisa berdaya, dia akan kembali ingat kepada Tuhan. Itulah salah satu yang kita tangkap dari puisi ini. Kemudian bagaimana persoalan nada? Seorang penulis dengan nada yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan kepasrahan, apa lagi? Penuh dengan apa? Ya, bisa mengagumi kekuasaan Tuhan. Apa lagi? Penuh dengan penyesalan. Dia akan kembali selama ini dia menjauh melupakan Tuhan. Aku apa lagi? Dalam kesepian dirinya dia akan kembali mengingat Tuhan. Aku mengembara di negeri asing. Jadi kalau dia pergi jauh dan sebagainya, dia akan kembali mengetuk di Tuhan. Dia akan kembali mengetuk kepada Tuhan. Ketika dipertemukan dengan permasalahan, aku bilang dalam bentuk kamu dia tidak bisa berdaya apa-apa. Dan dalam puisi ini manusia tidak bisa berpaling dari Tuhannya. Sekecil apapun, sebesar apapun yang dia peroleh, semuanya bergantung pada diri Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Tidak bisa berpaling. Apapun dalam takdir kita dalam hidup ini, itu adalah kehendak dari puisi ini. Ya. Jadi pulangnya seorang hamba setelah dia pergi menjauh dari ingatannya terhadap Tuhan, kembali dalam bentuk pasrah dalam bentuk
sebelumnya ini doa. Oke, apa lagi yang kita petik dari situ? Kemudian perasaan bagaimana? Sedih. Ada penyesalan. Ada bentuk kepasrahan. Apa lagi? Kekaguman. Tiara. Sedih ya? Kemudian menyesal dan ingin kembali kepada Tuhannya. Bagaimana amanatnya? Ada yang menunjukkan amanatnya? Oke. Siapa? Yaitu pembentukan yang moral yang dicantumkan dalam penyair dalam teks puisinya. Ya, pesan moral apa dalam puisi ini? Sejauh apapun kita akan pergi, sejauh apapun kita melakukan sesuatu di muka bumi ini, intinya adalah kembali berpasrah kepada Tuhan. Itulah temanya. Ya, dalam bentuk doa. Kita tidak bisa berpaling kepada Tuhan. Semua takdir kita, semua ketetapan dan kepada Tuhan di muka bumi itu semuanya sangat ditentukan oleh keputusan Tuhan. Jadi, saya mau mengatakan begini. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir seseorang kecuali doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir pada diri seorang manusia kecuali yang satu, yaitu dengan doa. Hanya doa yang bisa meminta takdir dari Tuhan seperti apa. Oke lah, kita pahami bahwa satu kaum tidak bisa mengubah nasibnya sendiri kecuali dirinya sendiri yang mengubahnya. Dan tidak ada yang bisa mengubah takdir seseorang, kekuatan takdir kecuali dengan kekuatan doa. Artinya apa? Apapun yang kita harapkan di kami ini, kembalilah berdoa. Memintalah kepada Tuhan yang tidak memiliki batas kekuasaan. Apapun kami inginkan dalam hidup ini, silakan berdoa. Justru orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Iya, merasa mampu, merasa dirinya sanggup. Tak perlu bantuan dari Tuhan, tidak perlu meminta dari Tuhan. Itu orang sombong. Ada nggak di sini? Mampu melakukan sesuatu tanpa berdoa? Tanpa meminta? Iya, semuanya dari Dia yang Maha Kuasa. Sebesar apapun masalahmu di muka bumi, kembalilah menuju di pintu Tuhan yang Maha Pemberi kasih, yang Maha Pemberi. Itulah kesimpulan yang bisa kita petik dari amanahnya. Jadi setiap kalian beribadah di rumah, tolong jangan melupakan yang disebut dengan doa. Meminta. Jangan takut untuk meminta, karena Tuhan itu maha luas. Tuhan maha kasih. Tuhan maha pengasih, maha kaya. Meminta. Cuma semangat. Ayolah semangat. Tuhan maha kaya. Tuhan maha luas. Apalagi Tuhan maha pemberi. Kalau misalnya si Ishak kamu minta uangnya, dia tidak mau karena sedikit. Untuk dirinya saja tidak cukup. Ya, untuk jajannya misalnya. Tapi Tuhan tidak. Dan setelah diberi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita meminta kepada Tuhan lewat doa, apa yang kita lakukan? Berterima kasih atau bersyukur. Oke, ada yang memberi kesimpulan yang lain? Apalagi kita petik dari amanat di sini. Segala ketentuan dalam kehidupan kita sangat bergantung izin Tuhan. Kita ingin ini, kita ingin takdir seperti ini, silahkan meminta. Ya, karena tidak ada yang bisa mengubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri. Usahanya apa? Doa adalah salah satu ikhtiar. Doa itu adalah salah satu usaha.
Selain apa yang kamu usahakan, doa itu juga adalah salah satu doa. Doa juga itu adalah salah satu bentuk ikhtiar, usaha kamu dalam meminta kepada Tuhan. Jadi besarkan hatimu, ya. Besarkan hatimu, luaskan harapanmu karena Tuhan lebih maha luas. Mintalah yang banyak karena Tuhan maha kaya. Jangan berpikir kecil, jangan berpikir sempit, dan jangan meminta yang sedikit. Karena Tuhan itu maha kaya, maha luas, maha besar. Apa yang kau minta itu sedikit dibandingkan apa yang dimiliki Tuhan di semesta alam ini. Ya, begitu. Kembalilah kepada Tuhan ketika kita punya masalah. Apapun masalah kita dalam hidup kita, kembalilah mengatur kepadanya. Justru orang yang tidak berdoa adalah orang-orang yang sombong. Baik, demikian pelajaran yang kita petik hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, insya Allah mungkin minggu depan lagi kita akan sambung. Ya, pelajaran kita minggu depan menyimpulkan makna puisi. Jadi tetap di kompetensi dasar yang sama, kita pindah di kompetensi dasar yang berikutnya dan mempelajari menyimpulkan makna puisi. Jadi puisi yang ibu, puisi doa kita akan simpulkan nanti di pertemuan ketiga. Jadi kalau minggu lalu itu adalah unsur fisik, hari ini adalah unsur pembangun, ya. Kalau unsur fisik kan kemarin ada rima, diksi, gaya bahasa, tipografi. Kalau di gaya sekarang ini ada tema, nada, perasaan, dan amanat. Maka di pertemuan berikutnya kita belajar tentang makna saja. Apa maknanya puisi A, apa maknanya puisi B. Setiap liriknya kita akan berikan makna. Ini akan lebih seru karena kita akan belajar tentang pemaknaan. Ya, jadi nanti diksinya kita kupas apa maknanya. Misalnya kata remuk apa maknanya. Kemudian kedip lilin apa maknanya, termangu apa maknanya, aku mengembara di negeri asing apa maknanya nanti di situ. Aku tidak bisa berpaling itu apa maknanya. Nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga. Baik, sekira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita petik dari pelajaran ini bisa dijadikan pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Baik, sebelum baik, kita mulai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Doa dimulai. Selesai. Ya, silakan kumpul KPD-nya. Ya, satu orang. Setelah sesi ini silakan kumpul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.